محمدا عبده ورسوله صاحب أعلى المقام أرسله الله رحمة للأنام إذ لولاه لكانت أحوالهم أقبح من الأنعام وعلى آله البررة الكرام وصحبه مصابيح الظلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تنفك فيه جميع الأعضاء ويبكم فيه اللسان صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دامت الأوقات والأوان وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما زال قائلا وهو أصدق القائلين وما أرسلناك إلا رحمة وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علي وعلينا فتحا قريبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشى ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربع ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر آمين 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 yang kencang dong amin. Saya tahu aspirasi politiknya di 2024, saya tahu siapa yang berarti itu aminnya kencang tuh amin. Anies sama Caimin. Kemarin saya ceramah ada Ustadz Yahya Faisal Zaini, dulu sekjen PBNU zaman Ustadz Agil Sirat, ada beliau. Saya bilang ini saya bukan kampanye nih, cuma saya bangga tahun ini orang NU insya Allah akan menjadi wakil presiden, amin. Presidennya NU juga ya, saya nggak sebut namanya, kisi-kisi aja, tinggalnya di Lebak Bulus 3, dekat sama ulama dan habaib ya, orang Kuningan, marganya Baswedan, paham? Paham? Kalau nggak paham namanya Anies Baswedan, amin ya Rabbal takbir. Amin ya Rabbal. Aspirasinya udah tahu 2024 milihnya Anies sama Caimin berarti. Amin ya Rabbal. Saya sedianya subhanallah dari subuh ngayap aja nih. Ya, dari subuh yang saya hormati Kiai Muhammad Tahir, Kiai Bahrudin, para tokoh masyarakat yang hadir di sini semuanya insyaallah ta'zim. Tasyrif takrim saya tidak berkurang sedikit pun jikalau para ustadzatid, para ustadzat, tokoh masyarakat, alim ulama yang sudah hadir tidak saya sebut namanya satu persatu. Bukan tidak tanpa alasan. Saya sering mengutip dalam kuliah dalam majelis-majelis ilmu. Orang soleh itu kata Imam Sufyan bin Uyainah sekian ratus dari gurunya Imam Syafi'i. Imam Sufyan bin Uyainah katanya inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Inda dzikri ahli shalah tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang soleh turun rahmat. Turun rahmat tuh kalau disebut orang soleh. Itu makna tawasul kita. Kalau kita tawasul nyebut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abu Yazid Al-Bistami, orang-orang soleh sebenarnya kita sebut karena ketika disebut namanya tatanazzalur rahmah, turun rahmat. Itu orang soleh itu disebut namanya turun rahmat.
ya, fadlan bihudurihim, lebih-lebih dengan kehadiran mereka. Disebut namanya saja menyebabkan turunnya rahmat, apalagi kehadirannya. Jadi andai kata saya tidak sebut karena orangnya beliau sudah hadir, kehadirannya aula ada maqamul hudur, aula min maqamit dzikri, ada maqam kehadiran lebih utama daripada maqam penyebutan. Jadi saya tidak sebut nama beliau karena kehadiran beliau sudah lebih hebat dari penyebut namanya. Jadi tidak mengurangi rasa ta'zim, tasrif dan takrib dan mahabbah andai saya tidak sebut nama-nama beliau. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saya hadir tapi nggak lama nih karena harus ke Ciledug nih malam ini juga. Ya alhamdulillah dari subuh sampai tadi sore saya kumpulin ada 47 juta Pak. Alhamdulillah saya kumpulin 47 juta. Sini pengen ngelempengin aja biar jadi itu 50 juta. Sini pengen ngelempengin aja, pengen jadi 50 juta. Jadi kurang berapa? Nah, tanggung jawab beliau nih. Kalau beliau bilang nggak apa-apa, yang kecuali yang muda dah nggak berangkat nih, soalnya tanggung jawab dah. Kurang berapa tadi? Alhamdulillah. Ibu amin dong Bu. Menang baik udah. Ya insya Allah saya mau dikit, saya mau kadiman Syekh Bahudin Ketohir Nabi. Ya ada ungkapan Imam Al-Qurtubi ini ya, seorang ulama besar, inna husna jamali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yadhhar kamilan. Inna husna jamali Rasulillah lam yadhhar kamilan. Sesungguhnya kesempurnaan indahnya Rasulullah itu lam yadhhar kamilan, belum muncul secara sempurna. Kata Imam Qurtubi, inna husna jamali Rasulullah lam yadhhar kamilan. Jadi yang ada itu sebenarnya belum ditampilkan malah dalam wujud yang sebenarnya. Inna husna jamali Rasulullah lam yadhhar kamilan. Sesungguhnya kesempurnaan indahnya Nabi lam yadhhar kamilan, belum muncul secara sempurna. Li'annahu law dhahara ala haqiqatihi allati ihtawat al-jamala kullahu. Karena sungguhnya jikalau muncul dalam bentuk yang sebenarnya, allati ihtawat al-jamal, yang ada mencakup segala keindahan yang ada, itu Nabi Muhammad itu sumber segala keindahan. Allati ihtawat al-jamala kullah, yang ada mencakup segala keindahan ada. Mastata'a ashabu, tidak bakal mampu sahabat-sahabat ayang guru ilaih, untuk bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dimunculkan dalam bentuk yang sebenarnya. Li'annahu law dhahara ala haqiqatihi allati ihtawat al-jamala kullah. Kalau sungguhnya kalau muncul ada pada hakikat yang sebenarnya siapa Rasulullah, yang hakikat allati ihtawat al-jamala, yang ada mencakup segala keindahan yang ada, mastata'a ashabu ayyang guru ilaih, tidak akan mampu sahabat untuk bisa melihat saking sempurna Rasul. Jadi ibu, segala keindahan itu sumbernya dari Rasulullah. Kita kalau lihat kembang Pak, saya contohkan secomot nih, kayak yang ini cakep nggak nih? Warnanya apa? Ada merah, ada hijau, ada kuning, ada coklat, cakep ya? Ini keindahan ini sumbernya dari Nabi. Ya, duit 100.000 warnanya apa? Merah. 50.000 biru. 20.000 10.000 bongo. 5.000 coklat ya. 2.000 abu-abu. 1.000 abu-abu muda. Ini terkenal mata duitan banget. Ini indah nih, indah ini. Kita sebut warnanya apa? Kuning. Itu nyebut kuning warna, tapi menceritakan kuning itu susah. Kuning, ya bagaimana ceritain kuning? Masa ini kuning? Apalagi kalau kita kembang tuh ada merah, ada biru, ada hijau kan ya, ada ungu. Masal itu menceritakan cuma nyebut warna kuning, ungu, menceritakan bagaimana kuning sulit itu. Ini semuanya allati ihtawat al-jamal. Ini keindahan-keindahan warna yang ada sumbernya dari keindahan Rasulullah. Jadi kalau cerita soal Rasulullah sulit kita untuk menceritakan. Karena apa? Sebagaimana kita menceritakan keindahan yang ada, kita nyebutnya indah, kuning, merah, orange, cuma warna. Tapi menceritakan bagaimana orange itu susah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tampil belum dalam bentuk yang sempurna, betul.
belum disempurnakan sama Allah. Artinya apa? Kalau sempurna betul nggak bakal mampu. Janganan kita, sahabat aja kata Imam Qurtubi nggak bakal. Mastafara ashabu ayang huru ilaih, tidak akan mampu para sahabat untuk bisa melihat Rasul kalau Allah hadirkan dalam bentuk yang sempurnanya. Allati ihtawat al jamala kullah, yang ada mencakup segala keindahan yang ada. Masya Allah, kayak begitu Nabi Yusuf aja kan cakep bener ibu ya. Cakep nggak Nabi Yusuf? Ibu kenal Nabi Yusuf? Kenal Nabi Yusuf? Kenal, ketemu di mana? Kenal itu mah Usuf RT. Usuf RT. Nabi Yusuf kenal? Nggak kenal. Tahu Nabi Yusuf? Tahu yang ibu tahu Nabi Yusuf apanya? Gantengnya. Dari mana tahu Nabi Yusuf ganteng? Quran mana ayatnya? Gampang. Walamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Itu dia. In hadza illa malak, ini malaikat tuh. Sampai saking gantengnya dibilang kayak malaikat. Itu isyarat gantengnya Nabi Yusuf tuh. Tapi minimal lah kita di kampung tahu Nabi Yusuf tuh dari nyanyian kan. Sayang sungguh sayang ganteng, sayang sungguh sayang ganteng Ustadz Sofan, kata bini gua, ya tetap sembahyang Nabi Yusuf ganteng, ya tetap. Masalah lihat orang ganteng soleh ganteng enak gak? Ya Allah, ganteng dunianya dapat, soleh akhir dunia akhirat dapat tuh. Masya Allah, udah ganteng soleh, udah soleh ganteng itu meskipun nyanyi ada pesan agamanya. Yang ganteng belajar kepada Nabi Yusuf alaihis. Yang ganteng jangan belagu, belajar pada ganteng tapi soleh. Orang kalau ganteng soleh menjaga kehormatan dirinya. Ini orang kalau ganteng nggak soleh jadi playboy, dia mainin perempuan loh, ganteng. Itu begitu, makanya yang ganteng belajar pada Nabi Yusuf alaihis. Sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek agak sembahyang. Tapi jangan nengok sampingnya, tega. Sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek agak sembahyang? Apa yang jelek agak sembahyang? Kunyuk. Kunyuk cakep nggak? Lu cakep lu kayak kunyuk, maksud cakep kayak kunyuk. Nah, ada yang nggak sembahyang kunyuk. Sayang sungguh sayang miskin. Udah miskin nggak sembahyang. Contoh Nabi Ayub miskin, ya tetap. Nabi Ayub miskin, ya tetap. Tuh contoh yang miskin, contoh Nabi Ayub meskipun miskin tapi sholat. Orang kalau miskin ibadah nggak merasakan kemiskinan, nggak berasa miskin karena kaya hati. Kaya hati di sini adanya nih, karena dia sholat. Qul innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan sholat untuk ingat aku, ingat Allah, mendatangkan ketenangan. Jadi orang miskin itu kalau dia ibadah dia nggak merasakan miskin karena dia senang dengan ibadah, sudah dapat rohanya sholat, kata Nabi. Nah yang miskin belajar pada Nabi Ayub alaihis. Yang sungguh sayang ngontrak. Ada yang ngontrak nggak sembahyang? Ada, usir. Kagak ngontrak 3 bulan nggak bayar, usir. Nah kita punya kontrakan, yang ngontrak lagi ibadah belum bayar, udah nggak apa-apa belum bayar, gue demen lu rajin bayang gitu tuh. Ini udah kontrak kagak bayar, nggak sembahyang. Yang sungguh sayang ngontrak. Ini bukan ngomongin orang sini, tetangga belakang rumah saya ngontrak kagak sembahyang. Pindahan dari Pondok Ranji. Lu asal pindahan Pondok Ranji lah, pala lu bejat. Jadi ngomongin tetangga saya belakang rumah, dia ngontrak kagak sembahyang. Saya tanya,
Dari mana? Saya dari pondok, pindahan dari pondok Ranji belakang rumah tuh. Ya Allah, orang diajarin oleh agama untuk menjadi orang bahagia, subhanallah. Itu Nabi Muhammad sekali kalau dimunculkan oleh Allah dalam bentuk hakikat yang sebenarnya, nggak bakal mampu para sahabat untuk melihat sosok Rasul. Itu Imam Qurtubi, inna husna jamali Rasulillah lam yadhhar kamilan li'annahu law dhahara ala haqiqatihi allati ihtawat al-jamal, yang hakikat Nabi allati ihtawat mencakup al-jamala, keindahan seluruhnya, mastata'a ashabu, tidak akan mampu sahabat-sahabatnya untuk melihat Nabi Muhammad saking tampannya, saking cakepnya. Nabi Yusuf aja masa bikin perempuan pada motong-motong jari tuh baru melihat Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf tampan sekali sampai salah potong jari. Ibu Nabi Yusuf kan ganteng utuh tuh, kata ulama, lau alima ahlu misra aw sawfa khaddihi ma baddalu min sawmi Yusuf min naqdi lawaimu Zulaikha lau alimna jabinahu la asarnal quluba bil qat'i alal aidi. Sampai ulama gambarin Nabi Yusuf tuh ganteng utuh dibeli mahal, padahal dengan pipi Nabi Muhammadnya masih kalah pipinya. Pipi saja suruh aja, ini pipinya. Keutuhan gantengnya Nabi Yusuf dari ujung kepala ujung kaki masih kalah dengan pipinya Rasul. Nabi kan kalau pipinya cakep Pak, bening, kalau kena matahari agak merah-merahan dikit. Bini kita kalau kena matahari kayak rengginang, kayak opak, kayak rengginang gitu ya. Itu pipinya Nabi. Law alima ahlu misra aw sofa khaddihi, kalau orang-orang Mesir yang beli Nabi Yusuf mahal tahu sifatnya pipi Nabi Muhammad, ma baddalu min sawmi Yusuf, tidak akan mau mengeluarkan uang begitu banyak untuk beli Nabi Yusuf. Lawaimu Zulaikha, pencela Zulaikha yang menghina Zulaikha, jatuh cinta pada anak angkatnya. Lau alimna jabilna, kalau mereka tahu keningnya Nabi, la asarnal quluba bil qati, lebih mau motong-motong hati ketimbang motong-motong jari. Ngelihat Nabi Yusuf motong-motong jari, ngelihat Nabi Muhammad bukan jari, belah dada, ambil hati dipotong-potong, ambil nggak terasa tuh dibandingkan Nabi Yusuf dengan Rasul. Jadi kalau ada orang menghina Rasul kan terjadi berpangandaran tuh yang menghina Rasulullah, subhanallah. Kecuali yang menghina ganteng celah, yang menghina kayak dia, yang dihina manusia mulia. Dalam tafsir Ibnu Katsir ngaji dikit aja, disebutin riwayat Rasulullah bu, kalau buang air tuh ibtalahul ardu, ditelan bumi, nggak ada bekasnya tuh. Ya, Nabi tuh kalau lagi buang air nggak ada bekasnya, langsung ditelan ibtalahul ardu, ditelan bumi, nggak ada. Kalau kita berak ada nggak? Kita ada nggak? Ada nggak? Ngebul nggak? Ya emang bubur doang, lu juga ngebul, ada gasnya tuh, was gitu deh. Udah besoknya kita tengok, ada nggak? Ya sekarang berak nih, besok kita tengok masih ada nggak? Ada, sudah ambak-ambakan. Hari ketiga ada nggak? Ada aur-auran. Hari keempat ada nggak? Acak-acakan. Hari kelima ya ada pun rambutan. Tuh ya, dia berak habis makan rambutan, dia berak di kebun. Kan orang tua, lu jangan beli pun rambutan, pengen punya pun rambutan, beli rambutan, telan bijinya, berak di kebun, nanti punya pun bener tuh. Hari kelima ada mentik pun rambutan tuh. Kalau pengen punya pun capi, jangan beli pun capi, makan capi, telan bijinya, berak di kebun, nanti punya pun capi. Ya kalau pengen punya pun duren, beli duren, telan bijinya, lolodan, mampus loh. Kalau punya pen duren, beli pun duren, jangan telan biji duren, kelolodan. Tuh Rasulullah kalau ada orang menghina kan sampai ulama mengutip tuh, ibtalahul ardu, ditelan kotoran Nabi sama bumi, samping dipelihara oleh kehormatannya, sampai kotor-kotorannya dipelihara sama Allah, supaya nggak kelihatan manusia. Kita makan macam-macam, ada yang kuning, ada yang hijau, betul nggak? Yang kita makan kuning, keluarnya kuning. Kalau kita goreng nasi daun mengkudu, kebanyakan daun mengkudunya nanti keluarnya kuning apa hijau? Hijau, karena kebanyakan daun mengkudunya kan gitu. Subhanallah. Lah ini junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu. Jadi kalau kita pada malam hari ini menunjukkan lima fihi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharul farah wal istibsar bi maulidihi syarif. Kenapa kita kumpul? Kata ulama, lima fihi, karena di dalamnya min ta'zimi qadrin Nabi, mengagungkan sosok Nabi, wa idharul farah, dan memperlihatkan kegembiraan,
wal istibsyar dan kesenangan bi maulidihi syarif dengan kelahiran Rasulullah yang mulia. Jadi kita kumpulnya menunjukkan kegembiraan, gembira, izharul farah wal istibsyar bi maulidihi syarif. Jadi kalau disamakan dengan orang-orang Nasrani salah. Ini tasabbuh mirip dengan orang-orang Nasrani, man tasabbaha biqaumin. Enggak tasabbuh. Beda Nasrani dengan kalau mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara masihun ibnullah. Orang Yahudi bilang Nabi Uzair anak Allah, orang Nasrani bilang Nabi Isa anak. Kalau kita mendudukan Nabi Muhammad pada kalimat la ilaha illallah Muhammadur, ada miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, miftahul jannah la ilaha illallah, miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bab ada tuduhan bahasa keren kultus individu. Enggak, kita tidak mengkultuskan, kita mengagungkan karena Allah yang maha agung mengagungkan Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin, yang maha agung mengagungkan Rasulullah, yang agung saya mengagungkan. Masa kita kan lima fihi min ta'zimi qadri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idharul farah wal istibsyar bi maulidihi syarif. Jadi kira makanya orang-orang dulu, mohon maaf, kapan aja muludan, habis yunatin muludan, betul ya, habis nikahin muludan, selamatan rumah muludan, kadang 40 hari bikin muludan juga tuh. Jadi namanya muludan bukan hanya Rabiul Awal, tiap waktu kalau di Betawi itu muludan terus. Habis yunatin muludan, habis akad nikah muludan, bikin rumah muludan, mau pergi haji muludan. Jadi nggak kenal waktu saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa salahnya orang memberikan cinta? Ibu, baru terasa nanti kalau ibu ke Madinah. Allahu Akbar. Orang yang biasa muludan di tanah air ke Madinah nangis. Kalau lagi mahalul biar Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Orang yang kalau di tanah air mulu dan datang ke Madinah beda rasanya. Di sini mahadul qiyam sampai netesin air mata. Sono ketemu, bisa ziarah kepada Rasulullah, datang ke Masjid Nabawi, ya Allah nangis, pergi nangis, ya datang nangis, pergi nangis, karena kerinduan yang luar biasa kepada Rasul. Ini makanya kalau orang belum pernah maulid Nabi ke Madinah biasa-biasa aja lah. Kalau di sini maulid Nabi di Pondok Laji, ke Madinah masuk beda banget. Madinah ada perbayang tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'al lillahi da tola'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mad'a lillahi da ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta jita syarrafal madinah marhaban ya khairada. Buktikan sendiri nanti kalau ibu ke Madinah. Mana yang belum pernah ke Madinah? Angkat tangan yang belum pernah ke Madinah. Angkat tangan, jangan malu-malu di Pondok Laji. Kalau belum punya mobil gengsi nggak apa-apa. Angkat tangan yang belum pernah ke Madinah. Biar didoain malaikat Jibril. Angkat tangan, mana saya mau lihat? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang tinggi, angkat tinggi.
Udah Allah innalahi banyak amat. Lu banyak amat yang ngangkat tangan. Nyomong berangkatin dulu siapa? Berangkatin gua orang kaya. Lu gua kesini aja lah mau nodong ini bisa ceramah. Amin ya robbal. Pengen ke Madinah? Gampang. Ibu kalau belanja sayuran ada kembaliannya nggak? Belanja sayuran ada kembaliannya 350.000 celengin. Boro-boro amin. Besok lagi belanja ada kembaliannya 450.000 celengin. Amin. Besok lagi belanja sayuran, sayur asam, ikan pedas, segala macam cabai, bawang ada kembalian 750.000 celengin. Amin. Besok ada kembalian 950.000 celengin. Lu amin-amin laki lu ngasih belanja berduit. Lu amin-aminnya hebat amat belanja kembali 750 ngasih duit belanja berduit paling gocap nih dia dapat pedak doang 3 miliar. Subhanallah ke Madinah. Yang kedua gampang kalau ibu kalau mau ngerendemin baju suami suka meriksa kantongnya nggak? Periksain dulu kantongnya takut ada duit ketinggalan kan direm basah. Periksain. Bini saya kalau saya habis ceramah tuh jangan diperiksain. Bang ini ada amplop nih belum dibuka. Buka isinya 3.500.000 ya Allah semalam habis ceramah di Pondok Panji Pak Asmus Hakim belum dibuka. Amin dong. Lu kalau gini lu dengki amat mau gua amin. Soal benar atau tidak mah terserah panitia. Ibu jangan mikirin, ini tanggung jawab beliau nih. Itu masalah ke Madinah jadi keinginan bisa ziarah kepada Rasul. Yang kita kalau maulid Nabi unjukin juga kecintaan itu datang ziarah. Manzaroni ba'da mamati faka'anna mazaroni fi hayati. Kalau kita ziarah sama Nabi sesudah beliau wafat, sama juga ziarah ketika beliau tahu Nabi kita datang. Ini kita baca salatnya innalillahi malaikatan sayyahin. Sungguhnya malaikat itu ada, Allah punya malaikat yang kelayaban keliling-keliling pada menyampaikan salawat dan salam dari umatnya yang ada di Pondok Panji. Sampai kalau didatang ke Madinah ya Rasulullah ini ada. Sampai nama kita dan nama orang tua kita disebut malaikat tuh karena kita baca salat. Ya Allah, makanya dalam hidup tuh obat coba salawat dan istighfar. Nanti ibu merujuk pada surah Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Sampai ayat ini diistimbatkan oleh Umar ibn Khattab. Laqad kana fil ardi amanani min adzabillah. Sungguh di muka bumi ini ada dua hal yang bisa menjamin aman kita dari adabnya Allah. Rufi'al awwalu, diangkat yang pertama ay wujudu Rasulillah. Keberadaan Rasul diangkat udah wafat dan meninggal. Wa baqiyas sani, tersisa yang kedua al istighfar. Karena ayatnya tadi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta, karena ada Nabi Muhammad Allah tidak timpakan azab. Karena ada rahmatan lil itu mulianya Nabi. Dan nabinya udah nggak ada. Rufi al awal diangkat yang pertama ay wujudu Rasulillah, keberadaan Rasul diangkat wafat. Nah kita gantikan sosok Rasulullah dengan ruhus salawat. Tadi baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وجوارها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا
محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Obat itu. Obat, karena Allah tidak timpakan azab selama engkau hai Muhammad ada di tengah-tengah manusia. Rasulullah udah nggak ada. Rufi al-awwal diangkat yang pertama, ai wujudu Rasulillah, keberadaan Rasul diangkat udah apa? Tapi ruhus salawah, ruh bersalat sama dengan menghadirkan sosok, sama kekuatannya. Maka inilah yang kemudian saya sampaikan ketika lagi COVID-19 takut nggak pada itu? Pada takut tuh nenek-nenek pada jemur aja, aki-aki pada jemur sampai 2 tahun, terus tinggal goreng dong hari ini. Udah dijemur 2 tahun kayak rengginang gitu. Udah takut, jangan takut baca sholawat. Biar nanti Allah tidak timpakan adab. Ini kita salah, sholawatnya di majelis taklimnya ditutup, sholat berjamnya enggak ya. Udah adab, kuman semakin merajalela. Makanya kalau satu kampung sudah tidak lagi ditegakkan sholat jamaah, illastahwadha alaihimus syaitan. Kalau kampung sudah tidak lagi ditegakkan sholat berjamaah, nanti yang berkuasa setan di kampung itu. Penguasanya setan, RT-nya bukan RT-nya setan, setan jadi RT. RW-nya bukan RW setan, RW jadi RW setan jadi lurahnya bukan lurahnya setan, setan jadi. Kalau tidak lagi dikumandangkan kalau sholat berjamaah ada azan tuh idza nudiya adbar syaitan gitu. Kalau dikumandangkan azan setan pada kabur. Lah sekarang sholat berjamaah enggak ada, berarti enggak ada azan, setan pada kumpul. Makanya illastahwadha alaihimus syaitan, melainkan menguasai atas mereka oleh setan. Maka sholawat itu juga ngusir kuman. Disampaikan supaya dalam takut, kan bahasanya juga lebay bah. Pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati, kan gitu ya. Karena tulisan pakai masker harga mati, nggak pakai masker nggak juga. Kalau juga nggak mati, nakes mah nggak boleh mati, udah rapet pakai masker, pakai helm, sarung tangan, ADP, mati duluan tuh. Ya nenek-nenek malah nggak mati tuh pada jemur aja. Maka kekuatan sholawat, kita punya senjata dalam hidup kekuatan. Itu janji Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Satu, yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa baqiyasani, yang pertama udah diangkat, wa baqiyasani tersisa yang kedua apa? Istighfar. Makanya banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dulu kalau pengajian bubarkan ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina, ya tawab tub alaina, ya tawab tub alaina warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Allah tidak akan menimpakan azab dan bala selama orang masih pada istighfar. Fil mudhari yadullu ala istimraril amal wa hum yastaghfirun. Maka jangan berhenti untuk menahan bala yang Allah akan timpakan. Saya kasih contoh Pak, ada maling ketangkep tuh, udah kehilangan motor 10 kali tuh, nggak pernah ketangkep, akhirnya ketangkep tuh, ketangkep nih maling, orang pernah habis pada digebukin tuh. Itu maling yang digebukin, Pak, ampun Pak, saya udah nggak kuat, tega nggak kita mukulin tuh? Ampun, sudah nggak kuat, ampun, tega nggak kita mukulin? Nggak tega, jangan kesian, kan gitu ya? Ya ada maling ketangkep Pak, digebukin, babak pelur masih nantang, pukul lagi, gue masih kuat, pukulan kan banci, kan dulu kita penasaran nggak mukul
mukulnya. Balok kita ambilkan. Sama juga kalau kita banyak berbuat maksiat, jangan sombong. Ini karena kesombongan kita, gunung meletus, tanah longsor, banjir segala macam. Karena tidak istighfar. Kekuatan istighfar, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Jadi senjatanya dua, sholawat dan istighfar banyak, aman dan selalu aman, nggak ada apa-apa dah. Sholawat mampu menangkal bala, istighfar Allah nggak bakal tega ngantem kita bertubi-tubi kalau sudah minta ampun. Ini bukan malah ampun, malah bangga dengan dosa-dosa. Hati-hati nih kampung kita nih, kampung kita jaga. Makanya ada kampung, saya nggak sebut kampungnya, ada kesepakatan tuh kalau ngawinin nyunatin nggak nanggap dangdut dah. Terus sepakat tuh, maka di situ nggak ada layar tancap, nggak ada dangdut, nggak ada otek, nggak ada. Karena sepakat, lurahnya, ulamanya, RT RW semangat kalau ada kawinan tidak boleh ada maksiat. Jadi nggak ada hiburan. Ya kan mahal. Sekarang bagus tuh kalau malam ngumpul dan malam goreng ikan ke orang Betawi. Ya kan besok mau rame nih malam kumpul. Biasanya buka meja nggak? Buka meja berapa orang kumpul tuh? Hah? Berapa orang? 4. Ini dia nih orangnya nih. Ngapain? Nah begitu dah. Gitu ya. Nah sekarang malam kumpul manggil penceramah, daripada manggil dangdut mahal sampai 30 juta, manggil penceramah paling 45 juta. Dia mulu kepentingan diomongin ya. Subhanallah. Ini kampung kalau kita nggak jaga, siap-siap akan ada bala yang Allah akan tim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Maka diajak istighfar dengan syair Abdul Ilahi lastulil firdausi ala wa ala innaka ghafirul dzambil azim ilahi abduka al-asi ataka mukir rabbi dhunubi wa qad da'aka wa in taghfir fa anta lidzaka ahlu wa in tadrun faman narju siwaka. Kalau Allah usir sama siapa lagi kita berharap. Kalau Allah usir mau berharap dengan siapa nih? Wa in tadrun faman narju siwaka. Kalau engkau usir kami ya Allah, maka kepada siapa lagi kami berharap? Maka banyak-banyak istighfar selama Allah masih buka pintu istighfar. Itu doa tadi beliau kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan. Ada 3 tuh, qabla, inda, ba'da. Ada qabla, ada inda, ada ba'da. Taubatan qabla al-maut, taubat sebelum mati taubat. Jangan kalau nanti ketika sakal bukan taubat, wa rahmatan indal, habis mati wa maghfiratan. Jadi nggak mungkin ada rahmatan indal maut kalau tidak taubatan qoblal. Sekarang taubah qoblal maut, sebab indal maut udah nggak taubat lagi. Rahmatan indal, nggak mungkin ada rahmatan indal maut kalau sebelum taubatan qoblal, apalagi maghfiratan ba'dal. Jadi awali dengan taubatan qoblal maut, rahmatan indal, maghfiratan. Masih ditakit, Allahumma hawwin alaina fi wan najata minan nar wal afwa indal. Subhanallah. Doa orang soleh tuh, orang soleh ngajarin kita taubatan qoblal maut, rahmatan, ya Allah aku taubat sebelum mati. Rahmah, ada cinta kasih sayang kelembutanmu ya Allah ketika sakitnya luar biasa, sakitnya luar. Rahmatan, biar ada rahmat Allah ketika roh ini keluar. Nanti maghfiratan ba'da
ba'dal maut. Nih orang-orang diajak istighfar malah sombong, serakah, sombong, golim, kriminalisasi segala macam. Nauzubillah min, siap-siap saja dihinipakan azab kalau kita sombong tidak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum. Makanya orang dulu tuh bijak Pak, bijak tuh. Sampai di lagu-lagu juga ada pesan, insaflah wahai manusia jika diri. Dia nyanyi lagi. Tapi ada pesannya, insaflah wahai itu lagu begitu aja masih dijogetin Mbak. Insaf masih jogetin. Laki-laki bergeledek. Lagu insaflah wahai manusia kan ngajak sadar ya. Masya Allah masih dijogetin juga. Ya Allah, hati-hati tuh. Taubatan qoblal rahmatan indal magfiratan ba'dal maut. Saya tutup saja. Ada dua hal Mbak yang mesti kita lakukan. Tetapi kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Kafa bil Islam, cukuplah dengan Islam, aturan main halal haram boleh tidaknya segalanya Islam. Wasyaibi dan uban di kepala lil mar'i bagi seorang nahiyan, mencegah ia, menghalangi dia untuk tidak macam-macam. Jadi yang udah ubanan jangan macam-macam nih kata Nabi. Kafa bil Islam wasyaibi lil mar'i nahiyan. Ubanan jangan macam-macam. Jadi jangan nyuruh yang udah ubanan suruh jadi presiden. Ya, yang ubanan suruh jadi presiden, suruh jadi merbot aja. Ya, kalau ubanan kesian jadi presiden. Kafa bil Islami wasyaibi lil mar'i, dalilnya. Jadi salah nyuruh orang yang ubanan suruh jadi presiden. Yang presiden yang rambutnya masih kencong, orangnya masih muda, gagah, pinter lagi, sekolahnya ijazahnya jelas, S1-nya UGM, S2-nya Inggris, S3-nya Inggris. Kisi-kisi ini mah. Ya kisi-kisi dosen kan gitu. Pak, apa soal kisi-kisinya ini? Ini bukan kisi-kisi saya sadar orangnya namanya Anies Pelaksana nggak ada resiko jabatan, mau mecat apa, gue bukan apa-apa. Ini nyampaikan saja, ngasih tahu masa biar jadi ini baldatun thayyibatun. Kafa bil Islam, cukup dengan Islam kata Nabi. Wasyaibi dan uban di kepala lil mar'i bagi seorang nahiyan, mencegah ia untuk tidak macam malu. Kata malu tuh buan lu masih joget aja. Yang ubanan masih mancing aja. Ada yang masih mancing, udah ubanan masih mancing aja. Mana dia orangnya? Mana dia orangnya? Ubanan masih mancing aja, mana orangnya? Banyak. Allah, aku gue pulang udah banyak yang mancing sini. Udah orang tua malu mau uban lu masih joget aja tuh. Ya ubanan. Ini udah ubanan masih nyari kuda aja. Udah ubanan masih nyari kuda. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuan senangi kuda yang putih di dalam kandang. Terusin. Malu dia takut mau bininya nih. Kuda yang mana Tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Terus jangan lu yang mulai-mulain loh. Dia yang sebut janda tuh. Janda mana Tuan senangi? Janda yang putih. Ayo. Aku juga mau bininya pelototin, awas bang lu sebutin. Janda yang putih di dalam kandang. Bener. Janda yang putih ya? Tuh tawan dia. Janda yang putih di dalam kandang. Putih lah anak itu. Udah ubanan, udah pantasnya di mana? Di Al-Mustaqim. Silaturahim Bu. Tidak ada adab yang lebih cepat datangnya daripada memutuskan tali silaturahim. Dan tidak ada pahala yang lebih Allah segerakan datangnya kecuali menyambungkan tali silaturahim. Jadi bukan zina yang mempercepat adab. Justru adab yang paling cepat datangnya kalau kita mutusin tali silaturahim. Tidak ada pahala yang lebih cepat datangnya bukan karena ibadah sholat, bacaan zikir, sedekah, bukan. Tidak ada pahala yang lebih cepat datangnya melainkan kalau kita nyambungin tali ini silaturahim. Sholat berjamaah, kerja bakti. Ini sholat berjamaah enggak, kerja bakti giliran ngawinin nyunatin ngundang. Dia nyunatin mengawinin ngundang. Ada yang begitu? Ya
giran nyunatin ngawinin ngundang orang ini siapa ini ya orang kan kalau rajin ibadah oh anu rajin ibadah besok Sabtu kita kondangan bareng-bareng kan gitu ya. Itu hikmah daripada silatur. Ada kematian undang tahlilan datang nggak perlu ngundang udah sholat berjamaah sholat jenazah enak tuh silaturahim. Jadi jangan mutusin tadi. Jadi bukan karena dosa zina membunuh yang mempercepat azab, justru azab yang lebih cepat datangnya kalau kita mutusin tali silaturahim. Dan tidak ada pahala yang lebih cepat Allah berikan daripada pahala menyambungkan tali silatur. Ya, alhamdulillah malam ini kita silaturahim salaman ya. Jadi kalau kita salaman insya Allah. Kata Nabi idza taqal muslimani fayatasafahani nazalat alaihi mi'atur rahmah. Kalau dua muslim ketemu ya fayatasafah salam. Nazalat alaihi mi'aturun 100 rahmat. Turun salaman lagi. 100 rahmat lagi. Turun salaman musatarudin. Tuh 100 berapa? 100 salaman lagi. Ini salaman mulu amplopnya mana? 2 kali nggak ada amplopnya, kongkes banget tuh. Bagus nggak silaturahim? Ini kita datang sini, bu, kalau nenep aja di rumah cepat mati. Ya diem aja di rumah cepat mati. Silaturahim panjang itu man ahabba ayyun saturahu fi rizki wa ayyun sa'alahu fi asari falyasir hadis sahih itu. Siapa orang yang pengen dilapangkan rezekinya, dipanjangin umurnya silatur gampang. Pengen panjang umur, murah rezeki silat jangan diem aja di rumah bayang jamaah kagak cepet mati lagi. Dia orang kalau diem aja dulu cepet mati. Kalau teman assalamualaikum salam kabar lu alhamdulillah sehat. Tanya gimana lu alhamdulillahnya sehat. Bini lu masih laki lu masih mancingnya iya susah banget dibilangin. Laki lu masih mancing iya susah banget dibilangin. Nggak berangkat, nggak ngaji, nggak berjamaah. Nah kalau kita berjamaah silatur, manjangin umur, murahin, iya ketemu ya Allah. Gua ada proyek nih, gua nggak lo ngerjain tuh, ada tuh. Gua ada proyek nih, gua nggak ada waktu linger tuh. Akibat silatur. Coba kalau diem di rumah orang kita nggak tahu informasi kita sakit sehatnya, punya duit kagak punya duitnya nggak tahu. Makanya keluar rumah. Lu punya duit kagak punya duit nih, gua bagiin nah gitu kan. Mau ngerokok aja nggak punya rokok. Minta mulu buat tabok lu. Iya nih silaturah. Dan Nabi ngajarin kita silaturah bukan hanya untuk kita, antara kita dengan di Madinah. Nabi ya ayyuhan nas absus salam wasilul arham. Ama orang yang tidak seiman pun silaturahim. Yahudi Nasrani di Madinah absus salam wasilul arham wa atimut ta'am wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulunal jannah. Bisa pengen masuk surga gampang, sebarkan salam absus salam wasilul arham sambungan tali silatur atimut ta'am kasih makan wasallu bil lail bayang malam tadkhulunal jannah bisnis saya masuk surga dengan penuh kedamaian keselamatan. Jadi gampang, kita aja yang kagak mampu nggak mau dengerin omongan nasihat agama. Jadi cukup dengan Islam dan ubanan membuat kita tidak macam-macam dari ibadah ubanan. Saya juga udah ubanan nih, udah ubanan. Jadi ngomong bukan lagi ngomongin bapak, ngomongin gua nih ubanan nih. Makanya kata bini awas lagu-lagu udah ubanan ke dia. Justru yang bikin orang kalau ubanan kan, wah banyak duitnya kan gitu ya. Kemungkinan banyak duit. Tadi ubanan kebanyakan utang ubanan. Kebanyakan utang. Makanya kalau rambutnya hitam kayak malaikat Jibril. Bainama nahnu julusun inda ittala alaina rajulun syadidus sawadi sya'ri syadidus sawadi siyab hatta jalasa ila Rasulullah fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a yadayhi ala yadayhi ala fakhidayhi wa qala akhbir. Datang tuh malaikat Jibril, ittala alaina rajulun syadidus sawadi sya'ri syadidu bayadi siyab la yura alaihi asaru safar wa la yaqifu min adun. Ketika kami sedang kumpul bersama Rasul, tiba-tiba muncul ittala alaina rajulun syadidu sawadu, yang sangat hitam rambutnya, syadidu bayadi siap sangat putih bajunya, la yura alaihi asaru safar, yang tidak kelihatan nampak bekas perjalanan jauh. Kalau dibilang orang jauh rambutnya rapi, kalau dibilang orang dekat kita nggak kenal ini orang siapa, maka tiba-tiba Allah malaikat Jadi bapak-bapak hati-hati kalau kita lagi kumpul-kumpul orang datang rambutnya hitam rapi gitu ya, bajunya putih bersih, hati-hati jangan-jangan malaikat Jibril. Nah, kalau yang datang rambutnya putih bajunya hitam RT itu mah. Nah, kalau rambutnya hitam bajunya putih malaikat Jibril, kalau rambutnya putih bajunya hitam RT. Rambutnya hitam ya orangnya orang Kuningan, datang itu Anies Baswedan namanya tuh.
deh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa buat negeri, siapapun yang memimpin negeri kita doakan menjadi baldatun thayyibatun warabun. Ikuti jejak rekamnya, siapa dia, pendidikan jejak rekamnya. Jangan yang nggak jelas ijazahnya sampai sekarang nggak hilang kali di got, ijazahnya diumpetin di got tuh. Ya rekam jejaknya biar jadi baldatun thayyibatun. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan maulid ini mengantar kita untuk meraih pembelaan syafaat dari yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Allahumma la tahrimna syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma la tahrimna syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma la tahrimna syafa'atahu yaumal qiyamah. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada titipan panitia ya. Ya oke. Maaf ya. Kalau ada tutur kata yang kurang, saya cuma ngajak.